Salam jumpa adik-adik. Senang sekali bertemu dengan kalian pada saat ini. Dan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan untuk banyak berkat, kesehatan, kekuatan, dan Tuhan telah mengirimkan Yesus untuk mati dan menebus kita. Bukankah ini suatu berkat yang luar biasa menjadi anak Allah? Sekarang, sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau menyertai kami sampai pada saat ini. Sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Suci untuk menerangi pikiran kami agar kami mengerti dan memperoleh kuasa menghidupkannya dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau bersama dengan kami melalui Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita ini masih tentang bangsa Israel. Sekarang mereka sudah tiba di pinggir tanah perjanjian. Di sana Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Jadi satu orang dari setiap suku. Sehingga mewakili semua orang. Nah, apa yang mereka harus buat? Setelah mereka memilih 12 orang, mereka harus mempunyai misi menjadi mata-mata melihat keadaan tanah itu. Dan Musa memberi petunjuk yang sangat jelas yang harus mereka lakukan. Mereka harus pergi ke tanah Negeb. Dan dari situ mereka akan berjalan menuju ke pegunungan. Apa yang menjadi misi mereka? Pertama, mereka harus perhatikan bangsa itu kuat atau tidak. Lalu, jumlah mereka banyak atau sedikit. Bukan itu saja. Apakah negeri itu baik atau tidak? Dan apakah kotanya bertembok? Lalu, apakah ada penjaga-penjaga pada tembok itu? Bukan itu saja. Mereka harus melihat keadaan tanah itu subur atau kurus atau gersak. Dan mereka juga harus melihat apakah ada pohon-pohon di sana. Dan apalagi yang pesan Musa. Jangan takut katanya. Dan setelah kamu tiba di sana, kamu bawa hasil buah atau buah tangan yang dari negeri itu. Pagi-pagi mereka setelah berdoa, Musa memberikan kekuatan agar mereka berjalan dengan keberanian. Dan masih gelap, mereka cepat-cepat berjalan dari tanah Negeb, mendaki ke gunung. Apa yang terlihat di sana? Mereka kagum. Sebelum matahari terbit, mereka lihat tanah itu indah sekali, kaya, dan air berlimpah. Hutan sangat subur dengan banyak kayu-kayu yang ada di sana. Luas kotanya. Orang-orang di sana tinggi dan besar. Apalagi mereka penduduk yang tinggal di Hebron. Mereka mengintai 40 hari, 40 malam. Mereka melihat, wah, musim panen di sana. Musim panen anggur. Dan orang-orang di sana menghasilkan buah anggur satu tangkai besar sekali sampai harus dipikul oleh 2 orang. Sekarang mereka mengumpulkan hasil dari tanah itu, yaitu buah anggur. Dipikul 2 orang. 5 buah arah manis. Dan sekarang mereka bersiap-siap untuk pulang ke padang gurun di mana Musa dan yang lain
bangsa itu tunggu. Apa yang mereka katakan? Wah, kami melihat tanah itu subur dan banyak airnya. Kami melihat banyak sekali hasil-hasil yang mereka dapat. Dan lihat, kami sekarang membawa hasil itu. Semua memperhatikan buah anggur yang dipikul oleh 2 orang. Belum lagi buah delima. Belum lagi buah ara manis. Semua bersukacita. Rindu untuk masuk ke kota yang subur, kota yang indah, yang ada di sana. Dan apa sekarang yang terjadi? Mereka bilang mereka di sana orang-orang raksasa. Bangsa yang memakan bangsanya sendiri. Dan bukan itu aja. Kita ini seperti belalang. Mereka mulai bersungut-sungut dan mengeluh. Mereka ngomel dan ngedumel, orang bilang. Membuat bangsa itu menjadi kecut hatinya. Terus 2 orang maju. Kaleb dari Yehuda dan juga Joshua atau Hosea, yang disebut Hosea dari bangsa Efraim. Jangan takut, kata mereka. Kita akan menang karena Allah beserta kita. Negeri itu subur sekali. Banyak susu dan madunya. Jangan takut. Kita akan menelan habis mereka. Tetapi bangsa itu terus mengomel-mengomel, menangis, meraung, memberontak terhadap Musa. Wah, bagaimana kita bisa ke sana? Tuhan akan menyertai kita, kata Kaleb dan Yosua. Tetapi mereka tetap bersungut dan kecut hatinya. Nah, adik-adik, itulah pengalaman. Sesaat di mana mereka seharusnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Hampir masuk, tapi tidak. Sangat menyesal. Cerita kita sampai di sini, adik-adik. Ya, jadi kita harus ingat sebenarnya Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel pada masa yang lalu. Tapi mereka lupa. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Tolonglah kami untuk tetap tekun percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan untuk menyertai kami. Agar kami beroleh tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Sampai jumpa.